Cuma ada satu kerajaan yang tidak akan goyang. Kerajaan Allah. Siapa di sini warga negara kerajaan Allah? Angkat tangan. Amin. Haleluya. LP itu lembaga permasyarakatan. Supaya bisa kembali ke masyarakat, tidak ngaco. Tetapi rencana Tuhan ada yang lebih baik. Kamu dipanggil, dibenarkan, dan akan dimuliakan. Banyak orang cuma mau dimuliakan, tidak mau dibenarkan. Siapa mau dibenarkan? Agama cuma bisa merubah yang brengsek, cuma jadi breng. Amin. Tapi Tuhan Yesus menjadikan kita orang benar. Amin. Haleluya. Saya mau tanya pertanyaan anak-anak. Oke. Bisa enggak ular jalannya lurus? Bisa enggak? Kita di sini sebab kita semua ngulo kan? Ngaku dong. Termasuk saya ini dulu ulo, saudaraku, ngulo. Bisa enggak ular jalannya lurus? Bisa. Ular telan linggis. Kalau linggis ditelan ular jalannya lurus. Linggisnya itu Roh Kudus. Semua yang ulo-ulo di sini jadi domba, jadi raja wali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Telan linggisnya. Amin. Terimalah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dulu istri saya sudah angkat tangan, tidak tahan sama saya, cuahat katanya. Tapi dia cuma bilang, Tuhan saya minta suami baik kok dapatnya Hitler ini. Aduh, haleluya. Tapi Tuhan rubah saya. Amen. Haleluya. Nah, mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Ada satu pertanyaan. Setelah ini apa yang harus kami lakukan? Sampai sini yang barusan dibaptis, angkat tangan, saya ingin kenal saudara. Amin. Kalau belum dibaptis jangan tangguhkan. Satu hari waktu kita kumpul di Jakarta para pekerja, mereka lapor, Pak, banyak ambon gede-gede ada di luar. Lalu bosnya datang, John K. John K diberitahu, keluar dari sini, minta dibaptis Pak Timotius Arifin. Datanglah dia. Dia datang, dia bilang, come on, Pak John siap untuk serahkan diri pada Tuhan. Ini dulu terinspirasi John K. Nah saudaraku, dia bilang begini Pak Arifin, saya minta dibaptis Pak Arifin tapi di Israel, di Sungai Yordan. Saya bilang jangan tangguhkan. Dan saya tahu selanjutnya begitu keluar malah masuk Nusa Kambangan lagi. Karena apa? Menangguhkan. Salah satu yaitu tipuan iblis paling berhasil. Masih ada waktu. Kapan itu saya di Amerika ketemu seorang anak muda. Masih umur 20-an. Dia datang pada saya. Pastor, I want to be baptized. Indonesia tapi lupa bahasa Indonesia. Saya bilangnya, dia bilang nanti usia 32 saya minta dibaptis. 10 tahun lagi. Saya masih mau senang-senang. Saya tunjuk dia. Belum tentu. Saudara tahu tahun depan dia bisa dibaptis. Karena apa? Kalau dia makan dengan suara serak. Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Dia mandi, kerojokan gitu shower. Belum tentu, belum tentu. Dia serahkan diri baptis. Beritahu kiri kanan, belum tentu. Ayo. Oh, nanti kalau saya sudah pulih baru saya baptis. Keliru sampean. Amin. Dasarnya mana? Firman Tuhan. Yuk kita lihat. Kisah Rasul pasal yang kedua ya. Haleluya. Mulai ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengar perkataan ini yang aku maksudkan, kata Rasul Petrus. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda
yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia. Coba ayatnya kita baca sama-sama. Tetapi Allah, ayo semua 1, 2, 3. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena Ia beri sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku pada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Paling utama masalah sini kan stres, toh. Tapi kalau kamu serahkan hidup pada Tuhan Yesus, kalau orang saat ini percuma kamu ikut kebaktian, di mana Allahmu? Katakan, Allahku ada di sorga. Dia sedang bertakhta. Dia tahu jalan hidupku. Kalau aku diuji, aku keluar dan tampil seperti emas. Paling enak itu orang Jawa, semuanya emas, saudaraku. Haleluya. Ya, jiwa kita akan bersuka cita, tubuh kita akan diam dengan tentram. Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Keluar dari tempat ini mau ngapain? Kita di sini karena Tuhan beritahu jalan kehidupan. Ayat selanjutnya saya baca, saudara, aku boleh berkata dengan terus terang pada kamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, kuburannya masih ada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji padanya mengangkat sumpah yang mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri atas taktanya, karena ia telah melihat ke depan dan bercanda kebangkitan Mesias, bahwa ia tidak ditinggalkan dalam dunia mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kan baru merayakan kebangkitan Kristus, bukan? Karena itu orang percaya tidak takut mati, karena mati masuk dalam kekekalan. Amen. Cuma kekekalan ada 2 tempat loh ya. Pastikan bersama dengan Kristus. Amin. Kalau Kristus dalam kita, setiap kita percaya jadi. Tapi apakah kita dalam Kristus? Nah sekarang ini, kalau orang tanya di mana Allahmu, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sebagai Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan berfirman pada Tuhanku, Allah Bapa berkata pada Allah Putra, duduk sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan dengar bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang menyalibkan Yesus bukan orang Yahudi. Siapa yang menyalibkan Yesus? Tentara Romawi atas perintah Pontius Pilatus. Tapi dengan jelas Petrus berkata, yang kamu salibkan. Saudara, kalau kita tidak tahu bahwa Kristus menderita karena kita, bahwa kita yang menyalibkan Dia, kita belum mengerti sebetulnya tentang kabar baik itu. Firman Allah berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, katakan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul yang lain, apa yang kami perbuat saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendak kamu berikan dirimu apa? Dibaptis dalam nama siapa? Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu menerima karunia Roh Kudus. Ini kabar baiknya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang masih jauh, ya cucu-cucu, sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain yang memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, yang mengecam dan menasihati mereka, katanya berilah dirimu dibaptis. Orang yang menerima perkataan memberi diri dibaptis, hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan apa yang dilanjutkan? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, kata persekutuan,
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Baik semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di mana? Di rumah masing-masing secara bergilir. Sabar ya, tinggal satu ayat. Dan makan bersama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap hari menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi pesan saya nomor 1, jangan menangguhkan dibaptis. Ingat John Kay. Saya bilang, serahkan dirimu dibaptis sekarang. Nanti saja Pak Arifin. Saya minta nanti saya ngatur Pak Arifin ke Israel. Rupanya masih banyak uangnya saudaraku ya. Dan baptis saya di sana. Saya bilang kenapa, apa bedanya? Enggak, pokoknya saya mau dibaptis. Itu pokoknya itu repot. Kenapa semua ada di sini? Kamu selalu ngomong pokoknya. Karpe dewe. Saya ditanya orang dosa, terutama Pak Arifin apa? Saya bilang kardi, karpadibi. Maunya sendiri. Karpe dewe. Ayo ngaku rame-rame. Siapa saudara ngaku, aku karpe dewe. Yang angkat tangan. Oh, yang ada satu di belakang saudaraku, yang lainnya munafik. Beri dirimu dibaptis dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia loh. Karunia itu tinggal apa? Tinggal menerima. Siapa haus ini? Yang haus mana? Yang haus. Nah ini, coba sini. Ini mulai tadi ngasih sambutan terus. Bikin yang lain iri, kamu minum dari sini. Oke. Saudara, menerima Roh Kudus seperti orang minum. Barang siapa haus, cuma satu yang haus tadi, yang lain sopo yo. Enak. Oh, enak tenan. Enak tenan. Amin. Hausnya hilang? Iya, silakan. Jadi menerima karunia Roh Kudus bukan cuma kamu, tapi juga anak-anakmu, cucu-cucumu. Siapa yang mau keluarga ini berkati? Siapa mau berubah? Bertobat. Kembali pada titik asal. Amin. Sekarang ini banyak pengajaran aneh. Ada pendeta paling terkenal sekarang. Dia berkata, repenting is a joke katanya. Gila nggak saudaraku? Ngaku dosa 1 kali, habis itu enggak perlu ngaku dosa. Mana bisa di antara suami istri. Sudah ngaku dosa? Sudah ya. Karena itu bisa nempel saudaraku. Karena hubungan kita ini hubungan dengan Kristus. Dia ada di sorga. Tetapi dia mau mencurahkan Roh Kudusnya. Kasihan tuh si John Kay itu. Seandainya dia dibaptis, orang dibaptis itu jadi miliknya Tuhan Yesus. Keluar ribut, masuk penjara lagi. Sampai kapan? Sampai bertobat. Amen. Namanya John loh. John itu Yohanes. Siapa sih namanya Yohanes? Angkat tangan. Yohanes. Oke saudaraku. Komplit di sini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus komplit ono kene kabeh. Seharusnya nama-nama gitu tidak boleh ada di sini. Amen. Kecuali karena mengabarkan Injil. Saudara, di luar siap orang menganiaya kita. Saya melayani yaitu ini MKC. MKC itu saudara kan diberitakan di luar karena kurang ajar dikasih tai. Enggak, disuruh makan. Jadi dimakankan dia. Tapi dia bersaksi aneh Pak Arifin. Tidak berbau. Tidak berbau. Tapi habis itu digebukin. Saya ketemu MKC sudah gini. Yang paling berat ketika dia keluar. Istri dan anaknya hilang. Lihat ini. Siapa di sini masih ada keluarga yang menantikan kamu keluar di sini? Coba angkat tangan.
Saudara kaya. Masih ada. Sudah miring begini, saudara. Lumpuh 2 tahun. Orang ngasih makan dia tai. Itu malah dibebaskan. Itulah Indonesia. Amen. Tapi jangan takut, ada pembela. Ada pembela yang bertakhta. Di mana Allahmu? Allahku di sorga sedang bertakhta. Tetapi setelah itu, saudaraku, kalau dibaptis dalam nama seseorang, maka saudara jadi milik orang itu. Apa artinya Tuhan? Tuhan itu owner, Tuhan itu pemilik. Yang baru dibaptis, barusan, coba angkat tangan, oke? Kamu bukan milikmu sendiri. Kamu adalah miliknya Kristus. Berapa banyak saudara pernah ngalami, yaitu ada uang kerincing jatuh, ini, saudara pungut dan ambil. Ayo. Sebab itu apa? Itu milikmu. Kamu sekarang miliknya Tuhan. Amin. Uang $100. Oh, besar sekarang. Iya loh. $100 saudaraku. 1,7 juta. Kalau saya injak, nilainya tinggal berapa? Sama. Masukkan WC, masukkan sampai masuk septic tank. Nilainya berapa? Sama. Apalagi cuma masuk rutan. Rutan singkatan rumah Tuhan. Di sini disekolahkan. Amin, saudaraku. Diucek-ucek saudaraku, diinjak. Nilainya tetap sama, tetap laku. Beritahu kiri kanan, saya masih laku. Ayo beritahu kiri kanan. Aku sepayu, re. Amin. Tapi keluar dari sini jangan cari teman lama. Iku salahnya John K. John K kumpulkan anak buahnya. Bos. The Godfather of Jakarta. Masuk Nusa Kambangan lagi. Keluar, cari komunitas yang baik. Lalu gini, kayak Pak Jarwo ini loh. Siapa tadi yang mantan? Anak buahnya Pak Jarwo yang mantan mana? Oh, cuma satu. Di belakang yang pendeta Jarwo menggembalakan, siapa yang mantan? Loh, ya lebih baik mantan napi dari mantan pendeta. Iya loh, setuju nggak? Komunitas lalu belajar firman. Sebab kalau nggak ngerti firman, nanti langsung lapas, saudaraku. Saya berikan saksi bagaimana ada orang yang paling buruk bisa diselamatkan. Itu Pak Prayit itu. Ketika dia ditagih oleh Letkol Marinir, dia kumpulkan keluarganya. Salah satu polisi. Dia bawa alu, yang satu bawa palu. Satu keluarga dihabisi. Lalu dimasukkan di jeepnya, diterjunkan pucuk teruno. Ketahuan. Ditahan semua. Dan kemudian saudaraku, apa tandanya orang bertobat? Ini germo loh saudara. Saya kalau khotbah di Malaysia germo, mereka enggak ngerti. Apa tuh? Pim. Oh, papa ayam katanya. Istrinya mama ayam saudaraku. Peternakan ayam, ya kan? Ya. Saudara dia bertobat. Dua tempatnya di Doli. Tahu Doli ya? Tahu, pura-pura enggak tahu. Karena itu kamu ada di sini. Itu diserahkan untuk pelayanan. Mereka yang mau kembali ke masyarakat, itu dibina di sana, diajari jahit, diajari macam-macam. Betul-betul itu tandanya orang bertobat, saudaraku. Lalu kemudian dijatuhi hukuman mati, kan? Biasa ditanyai, kamu mau ketemu siapa? Terakhir sebelum regu tembak. Saya mau ketemu Timotius Arifin. Saya dihubungi, saya terbang dari Bali. Nah ketika saya sampai di California, Kalisosok Arbe. Sampai sana saya bayangkan dia di sel tikus. Atensi.
Ya kan? Sel yang paling dalam yang untuk teroris itu supaya tidak bunuh diri. Saya ketemu dia sedang melakukan administrasi, tamping saudaraku, tamping utama. Dengar ya, dia tidak sempat keluar, tapi dia belajar firman. Menurut kesaksiannya bagaimana? Ada yang injilnya nggak ada. Dia pernah dikasih renungan harian, dibuang sama dia. Tidak tahu kenapa, seperti tadi kesaksiannya itu banjir. Di selnya itu banjir, itu ngambang gini diambil sama dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia kelepasan sendiri, dia bertobat sendiri. Waktu ketemu saya kaget. Loh, oh dia ada di kantor administrasi California. Ini perkataannya, rapopo gerasi kulo ditolak Bu Mega. Tolak. Presiden bisa membebaskan. Gerasi kulo ditompo Gusti Yesus. Gerasi saya diterima Tuhan Yesus. Untuk pengampunan dosamu, bukan remisi, bukan pengurangan. Dibebaskan sama sekali seperti tidak pernah berdosa. Siapa yang mau? Mau. Tapi setelah itu apa? Dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Kayak lagunya tadi, saya tidak janjian loh sama Nixon. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Kita salaman, dia tanda tangan di Alkitab saya. Terpidana mati Yohanes Prayitno pada tanggalnya. Tapi dia tidak sampai ngalahin ragu tembak. Menurut keterangan, tanpa sakit pulang dia bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tidak usah tunggu gempa bumi. Janji loh tadi saya tidak melarikan diri. Tidak apa-apa, itu orang beriman. Siapa tahu dibebaskan katanya. Firman Tuhan berkata, mereka setiap hari mereka berfellowship, memecahkan roti dengan hati yang gembira, penuh sukacita. Saudara yang kasihan Tuhan, masih ada hari baik buat kalian. Kenapa masih dibiarkan hidup? Masih ada harapan. Amin. Yesus harapan dalam hidupku. Amin. Yesus jawaban yang ku perlu. Selama ada Yesus, masih ada harapan. Amin. Haleluya. Jadi di sini itu jangan kapan pulang di tembok digarisi. Satu hari. Ada 365 hari ya. 1 tahun berapa bulan tadi. Saudara jangan tanya Tuhan, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya masih dibiarkan hidup? Amin. Tadi saya dengar ono sing gudiken ya. Gudiken enggak apa-apa, ojo gundik. Kalau gundik celaka saudara. Loh kok ada yang nyengir gini punya pengalaman rupanya. Jadi saudara, saya sampaikan sendiri, Rasul Petrus yang ngomong, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Seperti tadi minum tuh loh. Barang siapa haus datang kepadaku dan minum dari dalam hatinya, coba pegang hatinya, akan mengalir. Sikara basa kadala sikara hodesiara basa. Saya itu sama dengan saudara, cuma kebetulan tidak sampai ke sini. Saudara perlu tahu apa yang saya lakukan? Saya tidak pantas jadi hamba Tuhan. Iblis berkata, lu itu nggak pantas jadi hamba Tuhan. Betul, iblis. Terima kasih peringatanmu. Tapi saya ingatkan iblis masa depannya. Masa depanmu neraka. Aku bebas. Jadi keluar dari sini, pikirkan Pak Jarwo, nanti Pak Edward ya. Ini Pendeta Rio pembimbing kita ya. Saudara ini yang keluar ini kan Bapak yang sudah lakukan ya. Dibina. Sekali lagi ya, lebih baik mantan napi dari mantan pendeta. Kok diam semua saudaraku?
Saya mau cerita saudara tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Satu hari saya berkhotbah di kota kecil Pacet. Dulu waktu saya kecil, saya sering di Pacet karena ada villa kakek saya. Tapi udah dijual. Dan saya datang sebagai penginjil muda. Ditugaskan gereja GKI waktu itu. Ketika saya berbicara tentang kasih Yesus mendadak di luar, ada seseorang yang nangis meraung-raung, saudaraku. Wah, dia teriak. Selesai saya menyiapkan firman Tuhan, saya keluar. Ada seorang bapak sedang menangis secara luar biasa. Lalu saya diberitahu oleh tuan rumah siapa orang itu. Orang itu adalah pendeta di kota itu. Tapi kemudian dia robah gedung gereja jadi tempat pelacuran. Dia jadi papa ayam. Peternakan ayam di situ. Orang model semacam ini, untungnya bukan saya Tuhan. Dia bisa dicolo-colo di neraka, saudaraku. Dibuang ke dalam lubang yang tak berdasar. Dia bilang gini, apa Yesus masih terima saya? Loh, saya masih muda loh. Usia saya belum 30. Bapak ini pendeta, sarjana teologi. Dulu pendeta, sekarang germo. Untungnya kalau kita baca firman Tuhan. Saya jawab dari apa yang saya baca tadi pagi. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan sekali-kali kutolak. Perkataan saya nggak ada artinya, tapi firman Tuhan itu berkuasa. Wah, dia melolong, saudara. Terima kasih Yesus. Ini pendeta loh, mantan namanya. Saya mesti apa? Minta ampun Tuhan, minta ampun keluargamu. Baik, Pak. Dia pulang ke rumahnya di Mojo Agung situ. Sekian tahun berlalu, saudara. Sekian tahun berlalu, lalu saya ketemu dia lagi di sebuah restoran Surabaya, Banana Leaf namanya. Saya sedang makan. Mendadak bapak ini muncul, dikelilingi beberapa tokoh-tokoh lah di situ. Saya tidak bisa tahan air mata saya. Dia diangkat menjadi pendeta kembali gereja besar di kota Surabaya. Cuma bapak tidak kenal karena sudah bersama Tuhan sekarang. Jadi orang dari tempat comberan itu bukan dipulihkan di sini, kembalikan ke sini. Saya tidak bisa makan, saudara. Maka dari situ kan baunya ada daun pisang. Air mata saya turun. Saya bilang, Tuhan Yesus, kebangetan Tuhan Yesus, kebangetan baiknya, terlalu amat sangat baik. Lah model seperti itu kalau pakai keadilan, usia keluarganya ngusir dia. Papanya berkata masukkan ke orang, tidak kenal mengenal dengan orang ini. Tapi Yesus mengangkat dia begitu tinggi. It's a true story. Dan itu terjadi di Indonesia. Kalau saya ingat itu, Tuhan, mana ada Tuhan seperti Yesus. Jadi kalau ada saudara sini ditolak, dibuang, ada satu yang mau terima saudara. Raja dan Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, barusan ini saya reuni kan. Reuni ada teman saya yang sekarang orang kaya. Tajak salaman tuh melengos, saudaraku. Tajak salaman loh. Dia buang muka. Ya, saya bukan siapa-siapa kalau secara ukuran dunia. Tapi bukan di hadapan Tuhan. Tapi Yesus tidak berubah. Ketika semua murid-murid ketakutan, tinggal Maria Magdalena. Yesus datang dituduh mencuri. Di mana kamu taruh tubuhnya Tuhanku?
Ibu, kenapa kamu menangis? Lalu dia malah dituduh. Sering kan Tuhan dituduh kan? Di mana kamu sembunyikan tubuhnya Tuhan itu? Lalu dia panggil, Maria. Selama ini saudaraku seluruh orang karena dia pernah dirasuk 7 roh jahat. Panggil dia pelakor, panggil dia bajingan, panggil dia anjing, babi dan sebagainya. Tapi ada satu yang panggil dia dengan hormat. Yesus. Bangkit masih tetap sama, di sorga masih tetap sama. He called you by name. Dia panggil engkau dengan namamu. Dia tidak panggil kamu pecundang. Dia tidak panggil kamu yang tidak ada guna. Tuhan bisa ngangkat tempat paling tinggi. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Yesus. Yes. Come on Nixon, nyanyi lagi. Bagaikan tanah kering. Haleluya, bangkit berdiri. Siapa yang haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Mari rindu dipenuhi Roh Kudus. Yang belum ngambil keputusan dibaptis, belajar dari John Kay. Jangan menangguhkan. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari masing-masing menghadap kepada Sang Raja. Kata Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, aku orang berdosa, ampuni dosaku. aku dosa, Aku percaya aku percaya bukan orang Romawi menyalibkan engkau, bukan orang Romawi, tetapi karena dosaku, tapi karena dosa, karena kesalahanku, karena kesalahan engkau disalibkan. Engkau disalib. Ampuni kesalahanku Tuhan, Ampuni kesalahan, segala pelanggaran yang aku segala lakukan. pelanggaran yang kulakukan. Tetapi aku mendengar dan percaya Tapi aku mendengar dan percaya Engkau mau mengampuni dosaku, Engkau mau mengampuni dosa. memenuhi aku dengan Roh Kudus. Terima. Aku beri diri dibaptis, Aku berdiri di bawah, menjadi milikmu. jadi milik-Mu. Pungut aku Tuhan, Pungut aku Tuhan, beri nilai hidupku. beri nilai. Engkaulah nilai hidupku Yesus. Engkau yang nilai.
Aku mengampuni orang-orang yang menelantarkan saya. Aku mengampuni orang-orang. Aku mengampuni orang-orang yang menghina saya. Mengampuni orang-orang. Aku mengampuni orang-orang yang tidak percaya pada saya. Mengampuni orang-orang yang tidak percaya kepada saya. Berikan Roh Kudus-Mu. Berikan Roh. Jadikan aku manusia baru. Jadikan aku manusia baru. Jadikan aku manusia yang lain. Jadikan aku manusia. Mari Roh Kudus penuhi saya. Penuhi saya. Angkat tanganmu semua. Katakan Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus. Mari Roh Kudus penuhi saya. Mari Roh Kudus. Mulai hatimu diangkat, dari dalam hatimu akan mengalir, yaitu aliran-aliran kehidupan. Katakan thank you Jesus. Haleluya. Sikapara nasyeketarabatori neka. Angkat suaramu dan muliakan Tuhan. Haleluya. Perdengarkan suaramu, ucapan syukur. Sikataralah Bapa teke kadai. Sementara itu akan mengalir dari hatimu aliran sungai kehidupan. Sikata karama. Iyala. Shidarana yara. Penuhi. Sikata karana la la lama. Isidarana irala maramo. Tiadalah sere. Sucikan kami, benarkan kami, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Sidayarane, benarkan kami dengan roh kebenaran. Sidadalah Bapa Basyada Yaramoteke Rabayare. Sidadalah Bapa. Terimalah jamaah Tuhan. Pendeta Rio pimpin doa. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Sebab kasih karunia-Nya cukup bagi kami. Kasih karunia-Nya cukup, kasih karunia-Nya cukup. Dan anugerah-Nya sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa. Terima kasih untuk kemurahan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Roh Kudus is a gift. Hadiah yang luar biasa. Sebab tanpa Roh Kudus engkau akan hilang arah. Tapi bangkit dan terus meluap Roh Kudus dalam kehidupanmu. Libatkan Dia dalam hidupmu. Sebab Roh Kudus itu menghibur. Sebab Roh Kudus itu menguatkan. Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera. Dan Roh Kudus itu memberikan sukacita. Amin. Receive, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan itu dalam hidup kami ya Tuhan. Bangkitkan roh-Mu. Dan biarkan roh-Mu itu menyala-nyala dalam setiap kehidupan kami. Saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu. In Jesus mighty name we pray. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Timotius Arifin. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Dalam pelayanannya Engkau berkati. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi hamba-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit dari sisi kehidupannya. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa jiwa-jiwa bagi kehormatan, bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan memberi persembahan kami. Kiranya apa yang kami beri ini Tuhan, semuanya dengan ketulusan hati kami. Sebab Engkau begitu tulus mengasihi kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Preview.